Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya buat video penambahan atau video lanjutan dari analisa saya tadi malam mengenai pergerakan volatile index 75 ini. Nah, jadi di sini saya nampak sesuatu yang sangat menarik untuk saya bagikan dengan Anda semua. Seperti yang saya katakan tadi malam, ya, sebentar. Nah, seperti yang saya katakan tadi malam dari M15, ya. Nah, di sini saya katakan tadi malam webnya sudah jadi, ya. Kalau dia untuk mau kenaikan. Nah, jadi di sini saya melihat, ya, memang di sini zone entry kemarin, ya. Dan saya bilang kalau ini break dia akan naik. Ya, kalau di break tinggal kita nunggu pibonya di sini tertarik sampai mana ditarik. Nah, seperti ini saya bilang tadi malam. Nah, jadi yang saya bilang tadi malam di sini ini kita melihat, ya, yang saya bilang dia akan ditahan zone ini nantinya. Ketika ini di break, ya, yang saya bilang tadi malam, sorry, yang ini yang di break bukan yang ini. Ingat nih, ketika ini di break, dia tertahan di zone supply sementara saya katakan, dan dia akan membuat entry di sini untuk kenaikan. Nah, itu dia yang saya bilang tadi malam. Jadi di sini ternyata web yang seperti itu gagal untuk dijadikan. Gagal dia membuat web yang seperti ini. Ya. Kenapa gagal webnya itu? Di sini saya melihat lagi. Coba perhatikan terlebih dahulu di H1. Ya, kenapa dia gagal itu nanti kenaikan? Ada alasannya dengan BBMA nantinya. Oke, nanti saya jelaskan. Tapi saya jelaskan dengan webnya terlebih dahulu. Nah, di sini, ya, oke, ke 15 lagi. Di sini saya melihat nih, nampak nggak? Dia membentuk, subhanallah cantik sekali. Ini web lagi tertahan oleh ini demand supply ini. Dan kenapa dia terjun? Ya, semua sejalan dengan BBMA. Nampak webnya juga, ya. A, B, C. Ya kan? Kenapa dia tidak melanjutkan kenaikan? Ya, tertahan supply itu tadi. Yang tidak sesuai dengan analisa saya tadi malam, yang dimana kan analisa saya tadi malam seperti ini telah terbentuk korektif, ya. Ketika ini di break, ya kan, kita akan tunggu dia entry di sini, saya bilang. Di web tarik pula pibo dari sini ke sini, karena ini ditahan, dia pasti ditahan. Memang ditahan di situ, terbukti. Tapi dia gagal di sini untuk buat kenaikan. Kenapa? BBMA udah bagi tahu. Nah, BBMA. Nah, sekarang kita tengok BBMA-nya. Nampak nggak? Di sini saya melihat ada CSM. Yang pertama nih CSM press. Ini dapat kita setup full marginnya nih. Setup full margin dari CSM. Ya, 4 CSM close-nya. A1 pun ada CSM-nya. Nah, ini dia setupnya. Kenapa dia gagal naik? Selain ditahan memang ada supply price di sini, ya. Ada supply price di sini. Nah, jadi saya filter CSM tadi dengan setup full margin. Syarat CSM ini akan valid dia setelahnya membuat setup full margin, ya. Nih, di time frame H1-nya harus membuat CSM pula 4 batang CS-nya itu tadi. Nah, kita lihat H1. Kita hitung. 1, 2,
3, sorry ini salah ya. H4 nih CSM ini, H1 nya harus buat CSM 1, 2, 3, 4. Oh pas. Nah masuk dia bentuk seperti ini memang CSM ya, sesuai kita nampak memang sama-sama CSM. Kenapa gagal dia menjadi setup full margin? Nah alasannya pertama, yang 4 dia bukan CSM yang press lagi, yang ini nih CSM yang press pertama kali nih yang keluar top BB ya, berarti ini candles ini yang kita entry untuk full margin tuh. Nah dan kita boleh kesal juga kalaupun ada lagi seperti itu, asal ada setup pemargin lagi. Ini kan masuk setup tadi nih, setup pemargin seharusnya entry yang candlestick ini rupanya turun dia. Kenapa? Itu jawabannya ada di D1. Dia ada entry di D1 nya. Kita balik lagi. Balik hampa, kita hidup nih kotak nih, ya kan? Zone CSM nih tadi. Nih, jadi kita tandai candlestick CSM nih tadi. Sebelum kita apa? Karena dia bukan CSM yang press lagi. Nah, itu cara mengesan setelah pas CSM itu valid apa enggak CSM itu tadi. Nah, selain dia nanti adanya di temperan keduanya CSM, tidak ada CSM juga. Ya, kalau di sini kasusnya dia ada CSM di A1 nya. Nah, dan kedua cara validasi kalau dia tuh batalnya itu tadi di temperan atasnya yang CSM tadi itu ada re-entry zone apa enggak, ini dia zone entry kotak aktif nih, ini yang apanya tadi ya, EBZ di 4 nampak dia adalah berada di zone re-entry, nampak enggak? MA5 MA10 low dia berada di MA5 dan MA10 high, MA5 MA10 high maksud saya. Nampak? Itu yang membuat dia untuk penurunan di situ. Nah, jadi setiap CSM itu pun kayak gitu. Nih lagi kita coba nih. Ini kan CSM nih. Memang tidak press nih, nampak enggak? Kalau CSM press ini contohnya, press pertama kali keluar low BB. Nampak? Kita setup full marginnya di candlestick yang ini. Oke, kita tengok dulu nih, benar nggak setup full margin? D1 berarti H4. Itu 6 batang candle untuk satu harinya. 1, 2, 3, 4, 5. Sorry. Aduh. Lupa. Ulang ya. Ini yang full margin, di sini kita entry. Nih saya hidupin kotak biar mudah. Nah, ke H4 kita. Nah, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini dia. Berarti kita entry di candlestick yang ini ya. Nampak enggak? Tanpa ada koreksi dia, tanpa menoleh. Ini pun sama nih, nampak nih. Ini CSM pertama yang press. Nih nampak hasilnya, satu batang ini kita full margin. Itu CSM yang press itu kayak ginilah kejadian dia. Dia kan tidak akan ada menoleh. Sarannya itu tadi di temperan keduanya harus ada CSM pula. Nah ini CSM, jadi kita tengok ini close-nya di temperan keduanya, 4 batang candle-nya di H4 nih. Nanti entry-nya kita di candlestick yang ini. Nah yang di sini kita tengok di H1, 4 batang candlestick, 1, 2, 3, 4, 5, seri 4 nih. Nah kita entry di candlestick yang ini, apa enggak dia terjun 4 batang candle lagi. Nah itulah zone TP kita close nya. Nah kalau mau mengukuhkan lagi pun boleh. Nah ini CSM press ya. Nih kita tengok D1 ada apa, ada nggak zone entry menahan seumpamanya seperti itu nih.
malahan dia yang menahan zone re-entry atas. Oke, arah dari zone re-entry di atas itu tandanya searahnya dia, selari ataupun sejalannya dia, ya kan? Ini ya kita hidupin nih biar nampak nih. Ini batang nih, kita tengok di D1. Nampak nih dia nih di dalam sini, dia berupa re-entry tadinya di D1 ya, makanya dia jalan nih. CSR kuku re-entry turun, nggak ada re-entry yang menahan dia tuh naik kan. Nah disitu lagi satu pengkuku. Tapi sejauh ini saya kalaupun teman-teman tak percaya silahkan di backtest. Setiap ada CSM awal seperti ini, jarang dia tidak akan membuat setup pull margin 1. Nah, tapi untuk kita mengesan CSM ini pull marginnya ini. Nah, CSM ini pull marginnya ini bukan pull margin, sorry, berkelanjutan enggak CSM yang kedua nih, yang sudah tidak fresh nih, kan gitu. Nah sekarang kita filter, coba kita filter naik ke, sorry, turun ke H1 nih, kita hitung 4 batang, 1, 2, 3, 4. Oke, sama-sama CSM, tapi ini bukan setup pull margin. Nampak dia membuat re-entry kan, buat dia re-entry karena ini bukan setup pull margin. Nah ini adalah CSM selepas pull margin. Kenapa ya ini masih tetap valid turun ya, ini koreksinya di sini kan di satu batang nih. Kenapa dia tetap valid turun? Kita tengok di D1 nya apa yang terjadi. D1 nya masih searah jalan tadi tuh. Nah yang ini CSM yang ini D1. Nah sekarang kita pindah ke H4, hitung 6 jam, 6 batang candle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya kan? Nah nampak candle terakhirnya dia hanya arah, bukan CSM. Itu satu pembuat dia lemah. Memang ini ada CSM, tapi ini dari entry nih. Tapi candle kalian close nya itu dia CS arah aja nih, CS arah wasel. Oke, memang di sini fullnya di D1 dia CSM, ya kan? Nah, untuk validasinya lagi atau konfirmasinya lagi, kita perlu nengok di time frame. Ini kan D1 nih yang mau kita filter CSM-nya valid apa enggak. Nah, sekarang kita tengok kenapa dia sampai di sini terjadi kenaikan, ya kan? Kenapa dia terjadi kenaikan di sini? Di sini membuat re-entry dari CSM nih. Nah jawabannya itu di W1. Nah nampak di W1 dia tertahan oleh zone re-entry, zone re-entry dan MA 50. Memang dia sudah membuat CSR awal nih, ya kan? CSR awal itulah pertanda dia berat untuk turun, langsung ke penurunan selain analisa pertama tadi penyokongnya. Nah di monthly pun kita nampak nih, monthly dia masih berada di re-entry buy. Nah itulah dia. Oke, saya balik ke analisa yang sebelumnya tadi, D1, H1, ini M15. Nah jadi itulah alasan kenapa di sini tadi web yang terbentuk sekarang untuk kenaikan nih dan ada supply ini dia terjun. Itulah alasannya, karena di H4 ada CSM yang batal ya, yang tidak kuku. Setelah difilterisasi di time frame H1 nya CSM 4 tadi
tidak didukung adanya CSM juga di temprem H1-nya ataupun temprem di bawahnya. Nah, dan ketika kita naikkan di temprem D1 H4 ya, CSM tadi kita jumpa di H4 itu. Ya, kita tengok lagi nih CSM. Ketika kita naik di D1, dia rupanya berada di zone entry. Itulah penyebabnya. Dan selain itu juga apa penahan dia, ini ada dia. Nah, EBZ. Nah, disitulah membuat kenapa dia akan menjemput zone entry dia terlebih dahulu. Nah, di sini pun kita nampak webnya. Kenapa lagi dia tetap turun sampai di situ? Ini nampak kita webnya nih. Ini 1, 2, 3 A B C. Bangga. Makanya dia turun di situ. Ini pas pula zone entry ini, ya kan? Valid atau enggaknya nanti kita petel lagi di sini nanti. Nah, sekarang kita tengok lagi webnya di H1. Nampak enggak di H1? Nih, saya gambarkan. Ini web di M15 tadi. Ini web di M15 juga. Nah, ya kan? Maka terjun dia. Nah, sekarang coba perhatikan nih. Ini web lagi nih. Apa? Nah, sekarang kita hapus. Kita hapus ini. Oke, jangan hapus ini aja, kita pakai langsung. Anda enggak ini menjadi web Pibo menyokong dia nih? Sentuh apa enggak? Oh, belum ya. Nah, nampak di situ ada tertahan nanti itu. Berat dia untuk membuat penurunan dulu. Kalau dia membuat penurunan, syarat dia harus nantinya dia membuat candle speed. Kalau nampak dia satu di temprem kecilnya itu, dia akan membuat web lagi, minimal web korektif. Dia harus buat web korektif. Ini candlestick buy, sininya candlestick sell, habis itu candlestick buy. Tentu itu jadi web di temprem kecil. Nah, seperti ini webnya nanti saya gambarkan. Nih, boom, baru dia terjun. Jadi web yang terbentuk di sini, ya, satu, ya, ini 3, 4, 5 nantinya. Nah, tapi saya lebih cenderung melihat ini web hanya korektif, bukan untuk penurunan. Kenapa? Coba tengok di D1. D1. Nah, di D1 dia belum ada membuat korektif, ya, membuat webnya. Ya, paling tidak dia nanti ini sebentar, kita coba gambarkan terlebih dahulu. Ini coba kita tarik Fibo. Kalau Fibo, kita lihat ini udah batal ya. Nih, dekisan level telah di break. Oh ya, di sini juga melemah dia untuk turun, untuk naik. Oke, sekarang kita lihat di 4D1. 4D1. Jadi memang di sini nampaknya ada supply ya.
Berarti memang bisa kita kesan dia nanti sampai di sini ya, sampai di level ini membuat dia nanti kalau dia kenaikan ini ya, buatnya nanti seperti ini set turun baru dia terjun ya, menjemput dan supply itu. Dan kenapa, coba kita tengok ada nggak, tentu di sini dia nanti menjadi, di sini area sini dia menjadi, kalau ada CSR awal buy bisa jadi CSR kuku pas sampai di zone ini nantinya. Tentu kita tengok di W1 nya apa, di W1 nya ntar saya hidupin kotaknya nih ya, W1 nya itu re-entry dia nanti, re-entry MA5 MA10 high dari CSR awal sel nih. Ini pas re-entry ini turun dia nanti ke sini, apa enggak? Nah seperti itulah dia nanti tuh, makanya di sini dia naik minimal arahnya nanti keluar, dia membawa wave 3 wave tuh ABC lagi dia buat nanti. Oke. Nah coba kita tengok di monthly. Oke. Nah kenapa didukung dia mesti akan turun pada ini CSM ya, seminimal turunnya sampai ke low dari demand yang ini, karena ini nampak CSL ini meninggalkan hutang dia rejection ya, memang naik sampai sini dan dia terjun nantinya sampai ke zone kotak yang saya buat di demand sell yang ini, candlestick sell yang ini. Itulah dia. Oke, jadi itulah sebab-sebab kenapa dia web itu terjadi. Nampak nih web tadi itu telah terbentuk. Oke, tidak tandain lagi. Oke, udah jelas ya. Nah, jadi sini saya coba jelaskan sedikit mengenai lagi biar teman-teman percaya yang saya katakan setup margin tuh benar-benar akurasinya 99% dan tidak pernah berbohong. Ini saya coba lagi di forex. Nih kita tengok di video. Ya. Contoh terdekat terlebih dahulu kita cari. Dari temperan besar deh. Nih. Kita mulai. Ambil kotak. Pak, ambil setup per margin dulu. Nih. Dah. Per margin. Tentu entry kita nanti di time frame ke, cari di candlestick keduanya nih. Ini CSM press-nya. Oke, di sini kita entry nanti. Nah, kita filter dulu yang ini. Ada nggak di time frame keduanya atau di H4-nya CSM yang sama pula. Nah, sekarang kita balik ke dulu ke W1, ini di 1 W1. Kita lihat W1, nampak nggak? Candlestick sebelumnya berada, oke, kita tandai dulu biar nampak. D1, ini tempat kita entry nanti. Kita tandai dulu pakai kotak biar nggak bingung nengok di W1 tadi. Ini tempat kita entry. Pak, tanpa koreksi. Nah, kita tengok W1. Nampak? W1 merupakan perjalanan dari re-entry CS arah dia sebelumnya. Nih, nampak enggak? CS arah kuku, CS arah nih re-entry. Boom, perjalanan dia. Oke, nampak? Itulah sebabnya dia kenapa dapat setup margin kita di D1 tadi itu.
Dan ini pun nampak subhanallah cantik kali. Ini entry kita dari sini full margin, ini CSM pertama. Nah, coba tengok di monthly-nya ada nggak penahan dia? Nampak bentuk BB-nya, sorry, bentuk MA-nya, dia telah terjadi kejatuhan di sini. Ya, kalau ini masih berkemungkinan untuk nahan. Pertama kali ini dia berada di sini, ya, nampak? Nah, coba kita filter. Nih, benar nggak di D1-nya ada CSM berurutan juga? W1 ada seminggu ada 7 candlestick di D1. Sorry, ini porek ya, porek cuma sampai Jumat ada 5 D1 Pak. 1 2 2 3 4 5. Oke, 5 kita pindah dulu ke W1. Ini masih di sini dia vertikalannya, milik lagi D1, kita geser di sini D1 W1 masih ya. Oke, caranya mudah gini aja, kita taruh lagi, kita ulang D1 1 2 3 4 5 masih D1 tambah 1 nih. D1 nya kemana? Belum berpindah. Ntar kita tengok dulu berapa candlestick ya. D1, nah baru berpindah dia. Nah intinya itu nggak usah teman-teman pusingkan, yang penting perpindahannya itu ditandai aja dengan vertikalan seperti ini, atau menggunakan candlestick time di MT4 di desktop. Oke, dari sini ya, di sini dia baru bermula. Oke, kita hitung, coba hitung, bermula dari sini. Berarti berapa hari nih? 1 2 3 4 5. Nah, pas W1 udah di sini ya. Oke. Oh iya. 6 ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Wah, kok 6 D1-nya? Oke, itu tak mengapa, yang penting intinya SOP tadi itu nampak dari close ke candlestick W1 ini ya. Intinya close-nya di sini memang 6 di situ dia. Close-nya. Nih, kita tengok dari 1 pas di sini close-nya. W1. Oke, kita arahin di sini W1 D1. Oh, saya rasa ini yang membingungkan ya, vertikalannya coba kita ganti. Ya kadang mau vertikalin ini membingungkan, tak tahu mengapa, entah tempatnya error. Nih kita balik ke W1. Nih ya, kita buat dia harus diginikan dulu. Nah baru dipindahin ke sini. Ya, candlestick yang akan kita full margin turun ke D1. Nah 1 dari sini ya, pas W1. Nih, nah sekarang kita bisa pindahkan satu batang di belakangnya. Kita hitung benar nggak 5 atau 6 itu terjadi. W. Oke, pas ya. Nah sekarang kita hitung. Kita hitung 5 dulu ke kiri nanti ya. 1 2 3 4 5. D1. D1. Oh, betul ya. Berarti memang ininya yang error tadi, vertikalannya. Oke. Itu dia setup full marginnya di W1 pula. Nah, sekarang kita balik ke D1 tadi. D1. Ya kan? Ini kita nampak pula nih
ini ada CSM nih. Ini CSM juga nih. Kenapa dia terjadi pembalikan di sini? Nah, ini tuh cara melihat pembalikannya nih. Ini kan CSM nih, sel yang terakhir ini, ya kan? Tapi membuat rejection dia, nampak? Itu tanda dia punya hutang ke atas. Itu signal dia untuk naik. Nah, kita lihat nih, kenapa dia turun setelah close CS ini nih? Nampak ada rejection lagi selnya ini. Rejection di bawah, maka ditutupi hutang, nampak? Baru dia naik. Nah, sel yang ini dia membuat hutang di atas nih. Ini bayi pun juga, ya kan? Apa tandanya? Kita filter dulu dan cara CSM dulu. Kita pindah, bukan pindah, kita masukkan vertical line. Ini sel yang ini, CSM terakhir. Kita pindah ke 4 hitung. Nampak? Bermula dia dari sini. Hitung ke kanan 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4. Dia tidak membuat CSM lagi di template H4-nya. Memang di D1-nya dia CSM, tapi di H4-nya tidak membuat CSM lagi. Itu tanda dia pelemahannya itu tadi. Oke. Nah, satu lagi terakhir caranya tengok di W1. Oke, W1 masih seperti itu. Monthly. Seperti apa? Nih. Memang tidak ada zone reentry menahan, ya. Tidak ada zone reentry yang menahan. Tapi kita udah dapat kesan nih dengan cara pertama tadi. Nih. Oke. Tidak adanya CSM di time frame kedua yang ini. Oke. Ini kita nampak kalau ini kenapa dia berlanjut turun padahal yang pressnya di sini yang press. Ini nah, ini kenapa tetap turun di sini? Ya kan? Ini kenapa tetap turun di sini? Coba kita filter yang ini. Mesti dia membuat CSM juga di hampanya. Itu dia alasan dia tuh. Hampa. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, tidak membuat CSM tapi arah ya. Oke, sebentar. Tapi kenapa dia turun? Tetap melanjutkan turun. Nah, ini memang signal nih, signal awal dia. Kita balik dulu, kita hitung jelas-jelas. Oke, ini CSM nih. Kenapa dia tetap lanjutkan terjun ke H4? Ini mulai 1, 3, ini 6 nih. Nah, CSR awal re-entry. Oke, memang SOP, apakah SOP aturan dan keturunan masih nampak di sini ya. MA5 dan mid baby dan MA50. Nah, tapi di sini kita tidak masuk CSM lagi kan? Tak ada SSM-nya di sini. Tapi kenapa dia tetap turun? Jawabannya kita lihat, kita tandakan dulu. Kita lihat template atasnya nanti. Di D1 nih pas. Kita tengok di W1. 4. Di W1 tidak ada zone re-entry buy yang menahan dia. Dia telah menjadi perjalanan dari setup full margin ini tadi. Dia bagian dari setup full margin, maka dia tetap turun pemargin di W1 ini. 4. Ini CSM nih. CSM pemargin yang kita filter tadi. Oke. Balik lagi ke bawah. Nah, di sini kita nampak nih. Ya kan? Kok terjun dia sampai sini nih. Nah, dan kenapa dia naik sampai sini? Nah, ini kita tengok sebentar. Web dia. Makanya naik dia. Ya kan? Oke. Kenapa dia terjadi penurunan drastis di sini? Pasti ada reentry tempat atas. Area sini. Sebelum kita tarik itu tadi, tarik pibo dulu. Kita tarik pibo. Nampak? Pibo mendukung dia 1. Ini chest arah kuku. Oke.
Filter arahnya ada nggak, arah pula ditempel atas, konfirmasi arah itu seperti itu. Kalau tidak ada entry membatalkan dia mesti ada arah. H4D1. Memang memang ada zone entry, ya, ada zone entry di sini. Makanya di sini dia membuat kenaikan nih, tapi dia tidak mampu, ya, tapi dia tidak mampu break zone decrease level. Kenapa? Ya, di sini kita lihat. Nih, ini di D1 dia CS arah kuku, ya enggak? CS arah kuku baik, tentu re-entry dong. Nah, jawabannya kita mesti naik dulu ini. CS arah kuku di D1 nih valid apa enggak? Tengok di W1. Zone re-entry ditahan oleh zone re-entry ini di sini dia. Pak, itu dia jadi melemah dia tadi itu. Satu H4. Nah, di H4 sekarang ini seperti buat web lagi nih, web lebih besar lagi. Ini udah tadi naik dia sekarang, kita clearkan. Nah ini kayak gini pula dia nanti bisa jadi nih. Kenapa lagi di sini saya melihat ada supply nih. Itu dia. Jadi saya lebih sebenarnya itu untuk cara nengok, untuk memfilter ya, sorry bukan menengok, itu bahasa kampung sekali. Nah, maksud saya untuk area-area validasi, kenapa CSM ini valid atau enggak, ya kan? Nah itu, makanya saya lebih rekomendasikan dengan Anda semua cari saja setup pemargin dan lakukan backtest. Benar nggak yang dikatakan Mas Iwan itu? Nih, setup pemargin lagi. Kita mesti filter dulu baru katakan setup pemargin. Jangan nampak CS arah kuku dari CSM langsung kita katakan pemargin, bukan. Nah, sekarang kita turun ke M15. 15 ada 4 batang candlestick. Oke, nampak 1 2 3 4. Ini dia setup pemargin kita. Entry di sini. Oke. Kalaupun koreksi, makanya itu zone SL-nya udah saya jelaskan semalam. Ketika dia membuat arah awal ataupun demand yang dibatalkan dia nanti, nah maka itu udah, iya, bukan. Nih. Ya, Pak, ini CS arah yang ini itu tricky. Arah kuku sel yang ini tricky nih. Ini CS arah kuku nih. Kenapa? Jawabannya di M15. Nampak? Dia masih di area re-entry dari CSM. Karena arah dari tempelan besar lebih kuat dong tentunya. M1 mencoba membuat arah perlawanan. Berarti itu hanya tricky, jangan diabaikan, jangan diambil pusing gitu loh. Nah, di sini kita baca pun ini seharusnya di sini ini re-entry. Kenapa nggak langsung naik? Ya karena apa? Karena close CS-nya nampak nggak? Sel yang ini tinggal rejeksi membuat utang dia. Makanya ditutup dulu sama CS sel yang setelahnya ini. Nah, candlestick sebelahnya ini ya tidak mampu close di bawah membuat arah. Kenapa? Karena BB saling mencondong ke atas ya. Intinya dia tidak mampu, itulah tandanya close CS ini, itulah setup pemargin kita. Oke, coba kita tengok di
M5. Apa yang terjadi di situ? Nampak sesara kukunya tadi itu? Nah, di situ dia harus mampu membuat momentum. Baru di template 15 tadi membuat arah awal dia. Oke. Kita balik ke H1. Nah, ini pun sebenarnya masuk setup full margin meskipun dia dengan adanya koreksi. Tapi ini agak rentan gitu loh. Kalau kita setup full margin udah benar-benar habis modal gitu kan. Nah, makanya kita perlu nengok nih mantap apa enggaknya nih di tempe 4 karena ini CSM kita jumpa. Ada nggak yang penyokongnya lebih kuku dia? Dia kadang ada BB mendatar makanya dia agak melemah. Oke. Apa di sini? Ya kan? Nih kita pindah, kita hitung. Ini menjadi CSM nih. Memang dia CSM nih. Nampak bermula dia di candlestick 1 2 3 4. Nampak? Itu dia kenapa turun. Ini close dia menjadi CSM juga dan ini re-entry dia. Nah, itu dia rupanya. Ya kan? Nih. Berarti sejalan. Nah, di M15-nya yang menjadikan tempat re-entry-nya itu tadi. Oke, intinya setup sejalan menjadi ataupun pilot gitu loh. Di H1. H1, H4. Tengok lagi D1. D1 dia tertahan oleh ada demand, ada supply di sini dan di sini ada apa namanya nih MA5 MA10 high. Itu dia. Saya tunjukkan terakhir setup pemargin ini lagi. CSM yang pertama. Ini CSM juga memang terjadi koreksi. Tengok dulu H4. Nih. H4 H1. Nah tadi ini kotaknya kita bikin H4. Itu dia candlestick 4 nya berapa jam itu di H1 nya nampaknya di candlestick mana dia. Oke, nampak dia nampak setup bermula berarti setup cantik full margin nih pas di sini entry-nya di 4 tadi ya yang ini dia dan ini pun setup full margin di H4 sorry di H1 ini kita tambah entry tadi yang kita tandai H4 sorry di H1 ya setup full margin ya. Nah ini CSM ini close ini entry kita di sini. Nah sekarang kita filter di M15 ya, tengok di M15 kita hitung 1 2 3 4 apa CSM nya sebelumnya nih isyarat dia akan membuat kenaikan nantinya nih ada ini apa nih buy nih membuat rejection itu tandanya mempunyai hutang makanya ditutup nanti nampak minimal ya tutup tutup kan itu dia. Nampak setup full marginnya kita ini hidupin di kotak nih turun ke 5 mau nengok pasti ada chase arah mencoba melawan jadi abaikan temperan kecil yang memberikan arah berlawanan tuh nampak
nggak ada malah Cesara dia. Ini ya kotaknya aktif ya. Empat. Di situ kita juga jelas tuh ada webnya tuh untuk pendukung nih 1, 2, 3. Pak. Nah itu dia. Reject lo bibi dia terjun. Reject lo bibi naik dia habis itu. Tidak mampu membuat arah aja dia ada nampak. Mau nengok juga yang satu silakan. Mana dia? Nih yang reject tadi tuh. Oke, membuat cas arah kuku dia. Pakai ini ya. Mana ya? Oh ini. Yang ini. Pak, ini kurang jelas. Aduh, memang nggak nampak ya. Nampak webnya itu tadi itu. Kalau kita perkecil dia membuat impuls web nampaknya nih. Nih. Memang harus tajamkan mata ya tuh ini. 1, 2, 3. Itu dia. Biar saya buat jelas lagi. Aduh. Ini dari sini, 3-nya sini, 4-nya sini, 5-nya sini. Nah itu dia. 1, 2, 3 lebih panjang, 4, 5 di M1 yang terjadi. Oke, nampak ya. Perlu saya buktikan lagi setup pemajin itu. Kita hanya perlu mencari apa lagi? Cetak full margin press yang mana lagi? Topper lain. Nih full margin atau DD1 deh, yang lebih greget yang W1 deh. Kita cari. Ini entry, membuat entry dia CSM. Apa terjadi di monitornya itu? Arahnya menunjuk sel. Oke. Ini D1. Nampak? Ya. D1, W1. Nih. D1. Nah, di D1 kita memang tidak menjumpai adanya CSM. W1 itu 1 minggu. Oke, bingung dari W1 W1 1 minggu ada CSM. Nah, di D1 kita hitung 6 batang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tidak ada membuat CSM yang sama. Berarti itu bukan setup full margin ya. Paling dia itu setup CSM. Bukan full margin yang sangat cantik di situ.
Oke, kita coba cari yang lain lagi. Nah, ini CSM pertama nih. Kenapa? Ini tidak bisa lagi kita putar ke atas. Berarti kita harus ke 4 aja. Tekan lain deh. Saya cari. Saya entry. Ini contoh. Entry saya di AJ masih tertahan nih, yang hold 20%. Nih, saya buktikan kenapa dia bisa hold. Nah, dari saya sebelumnya, ini ada saya buat panah-panah nih, nampak ya, nampak sesuai semua analisa sebelumnya, ada di video sebelumnya dan telah saya bagikan di grup-grup. Silahkan teman-teman lihat. Nah, semua berawal dari sini, arah yang saya pegang nih, arah ini, ini bukan setup margin ya, tapi arah ini, ada arah saya jumpa di satu buat arah nih, seperti itu. Jadi di satu buat arah, H4 harus ada arah juga ya. Sebelum itu saya tengok dari W1 udah seperti udah melepasi nih area entry ini ya kan. Nah, jadi H4 saya tengok di H4, saya melihat, saya hitung dulu 1 2 3 4 5 6. Memang CSM di candlestick totalnya, tapi endingnya dia mengecil-mengecil. Itu tandanya dia akan membuat koreksi dulu. Makanya saya buat panah seperti itu. Dan kemana saya letak zone dia akan memenuhi, nih nampak nggak? Saya buat kotak nih, candlesticknya ini nih seperti kalian, karena dia akan tutupi dulu itu belum naik. Nah, turun kita ke A1, tengok dia A1 nih, nampak? Semua dia tertahan. Nah, nampak kita nih gelombang-gelombang yang dia buat nih. Oke nih, A B, nampak? A B C. Oke, ini kenapa dia sampai di shadow ini? Itulah semua bersebab ada lagi di bawahnya. Time frame lebih kecil itu ada sorry, M1 ya. Ada demand zone. Itu dia. Nah, coba tengok ini, teman-teman lihat ya. Ini nampak webnya nih, M15 deh biar nampak jelas kali nih. Semua bergerak dengan web. Nih, ini oke, nampak ABC semuanya tuh. Ini lagi, ini turun pun ABC. Ini ke sini ada ABC yang ditempel kecilnya tuh nih, sel terakhir, sel capit tuh. Nah, ini kayak gini dia tempel kecilnya tuh. Oke, ini lagi. Terjun dia habis tuh. Ini pula gelombang dia nih. Pak. Di sini ditempel kecilnya buat impuls dia nih. Udah cari. Nih, mana tadi? 1
2, 3, 5. Itu dia. Tapi kalau kita baca dengan ABC aja untuk yang simpelnya mudah aja. Nih. A, B, C, ini naik dia. Ya kan? Dari sini A, B, C. Ini lagi A, B, C, turun dia. Oke. Ini lagi A, B, C. Kurang jelas? Nih A, B, C. Turun dia nih A, B, C. Oke, itu aja caranya. Tinggal kombinasikan dengan ilmu-ilmu yang saya ajarkan. Oke, saya rasa cukup sekian dulu video kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Dan semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.